Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Nah, langsung aja penjelasan hari ini adalah tentang Bitcoin. Kita banyak sekali ngelihat berita-beritanya tentang Bitcoin ya guys. Dimana kita tahu sendiri untuk beberapa waktu ini. Nah, disebabkan oleh apa dan gimana caranya reaksi kita terhadap Bitcoin? Apakah aman atau tidak gitu ya? Nah, kalau menurut gua ini pandangan yang berbeda ya guys ya. Ada tergantung lu sebagai apa. Jadi cara berpikir seorang trading yang disebut kalau nggak salah seperti marketing atau berbeda dengan cara berpikir seorang investor. Nah, setiap orang memandang itu berbeda-beda. Nah, di sini gua akan kasih tahu dan menjabarkan sesuai dengan Robert Kiyosaki. Jadi Robert Kiyosaki ini siapa sih? Jadi Robert Kiyosaki ini gue banyak belajar dari dia, dari seminar-seminarnya juga, dan juga dari beberapa buku yang dia keluarkan. Jadi semua bukunya gue makan habis semua tentang investasi, dan itu banyak membantu gue tentang investasi khususnya di properti ya. Tapi kita hari ini membahas tentang Bitcoin. Apa sih? Nah, kayak gini guys. Yang pertama adalah pembahasannya nggak terlalu panjang, mungkin berdurasi 10 sampai 15 menit. Tapi gue pengen lu semua tahu dan paham ya. Yang pertama adalah Bitcoin sedang dijual. Nah, Bitcoin tuh sedang dijual, maksudnya banyak orang tuh ngejual Bitcoin karena harganya takut turun ke bawah. Nah, apa bisa lebih baik? Pertanyaan kan seperti itu. Ketika Bitcoin sedang dijual, apakah bisa menjadi lebih baik? Nah, jika kamu hanya membeli Bitcoin untuk perdagangan, diperdagangkan, jadi membeli Bitcoin tuh untuk diperdagangkan, kamu bisa membahayakan diri sendiri. Jadi kalau misalnya lu beli Bitcoin untuk jual beli, itu lu bisa membahayakan diri sendiri atau membahayakan duit lu, modal lu semua. Tapi jika kamu membelinya untuk diinvestasikan dan sebagai pelindung nilai terhadap dolar yang gagal, maka bagus. Jadi maksudnya kayak gimana sih? Nah, kalau misalnya kita lihat sendiri mata uang seperti dolar itu kan dia cetak uang kan nggak karuan gitu ya. Itu yang membuat dolar itu jadi sebagai mata uang yang gagal. Apalagi rupiah, karena standarnya rupiah itu harus memerlukan dolar ya. Standarnya rupiah itu adalah dolar. Nah, jadi mereka mata uang yang gagal. Nah, selanjutnya adalah tadi gue udah bilang, jika kamu membelinya untuk diinvestasikan dan sebagai pelindung ya, gue bilang mindsetnya berbeda. Lu beli Bitcoin itu sebagai apa? Sama seperti gua. Ketika gua beli properti, itu apa buat trading, dijual belikan, atau sebagai pelindung eh, kekayaan gua gitu ya. Pelindung. Nah, kalau misalnya gua pegang uang cash, ya, pegang duit cash ya nilainya akan turun gitu ya. Lebih baik daripada uang gua buat jadiin uang cash, mendingan gua beliin properti. Tujuannya berbeda. Kalau misalnya lu Bitcoin untuk sekarang ini untuk diperdagangkan, nah lu bisa membayar diri sendiri. Tapi jika kamu membelinya untuk diinvestasikan dan sebagai pelindung terhadap mata uang, maka itu bagus. Jadi mindsetnya berbeda. Nah, kamu memang tidak peduli apa yang dilakukan dolar, ya. Gue juga sama. Gue juga nggak mungkin peduli gitu apa yang dilakukan dolar atau rupiah dan lain-lain. Nah, pola pikir itulah yang membedakan antara investor dan trader. Nah, teman-teman harus bisa memisahkan antara investor dan trader, di mana cara berpikirnya, mindsetnya tuh berbeda. Nah, investor itu menciptakan solusi win-win solution, di mana trader hanya bisa menang jika prediksi mereka menjadi kenyataan. Jadi trader ini sebagai orang dagang ya, orang dagang. Misalnya dia sekarang beli satu Bitcoin tuh harganya 500 juta, besok naik jadi 600 juta, dia lepas kayak gitu ya. Tapi kalau mindsetnya tadi gue bilang, kalau mindsetnya Bitcoin itu sebagai pelindung kekayaan lo, itu bagus gitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya lu ikutin dulu aja, nonton videonya dulu ya. Terus yang kedua adalah Bitcoin sedang merosot. Kita tahu sendiri jika Bitcoin itu sedang merosot jauh guys, dari hampir 1M menembus 1M ke angka 500 jutaan. Kurang lebih penurunannya drastis banget. Nah, gue akan memberikan lebih banyak karena jadi sebenarnya ketika turun Bitcoin sedang merosot, jadi sebenarnya menurut gue itu bagus gitu ya.
sebenarnya gue kalau misalnya sebagai investor Bitcoin, gue akan membelinya lebih banyak, sama seperti properti. Ketika properti lagi turun, seperti properti itu lagi turun, disitulah gue memang lagi beli gitu ya. Sekarang gue lagi banyak beli gitu. Tidak menghasilkan keuntungan bahkan, jadi beberapa modal kita memang kita masukin semuanya ke properti. Tujuannya untuk apa? Sekarang ketika kita beli properti, kalau misalnya mindset kita sebagai seorang trader itu salah gitu ya. Kalau misalnya kita trader, ya berarti kalau lu beli properti lu nggak bakalan untung, ya. Nggak bakalan untung dong, orang nggak ada yang beli properti gitu ya. Semua bisnis lah ya. Nah, tapi kalau mindset gua adalah beli properti karena ingin melindungi kekayaan gua dari rupiah yang gagal atau dolar yang gagal, dalam arti dolar yang turun, maksudnya dolar yang turun terus dan ekonomi yang nggak karuan, itu bagus. Jadi tujuan gue membeli properti ketika harganya turun itu untuk eh, melindungi kekayaan yang gue punya. Jadi teman-teman jangan salah, kenapa orang orang seorang investor, orang kaya itu beli properti ketika turun, dia tujuannya bukan buat dijual lagi guys, tapi untuk mempertahankan nilai kekayaan mereka. Sama seperti Bitcoin. Sebenarnya ketika gue investor Bitcoin ya, karena gue main jadi properti, kalau misalnya gue sebagai investor Bitcoin, gue akan membeli lebih banyak karena Bitcoin menciptakan situasi win-win bagi gue gitu ya. Sebelum lu memutuskan apa yang akan lu lakukan, cari tahu apakah seorang investor atau trader. Maksudnya gini, ketika lu ingin membeli sesuatu atau berinvestasi sesuatu, lu harus lu harus berpikir lu ini siapa gitu. Lu seorang trader atau investor, uang lu itu pengen diputerin atau lu pengen melindungin. Kalau diputerin salah, lu beli sekarang. Ketika uang lu buat diputerin, lu mendingan beli ketika Bitcoin naik atau properti naik. Tapi kalau lu misalnya beli sekarang untuk trader, lu salah besar. Tapi kalau gua beli ketika lagi turun, beli banyak ketika lagi turun, disitulah untuk melindungi aset gua. Jadi kayak gitu ya, melindungi mata uang gua gitu ya. Nah, sebabnya apa sih? Nah, teman-teman pasti banyak yang nanya, sebabnya Bitcoin naik dan turun sekarang ini disebabkan oleh apa? Atau perang kemarin atau apa seperti itu, ya. Itu yang banyak pertanyaan di antara teman-teman tuh. Nah, ini gue lanjut ya di step yang kedua. Jadi yang kedua ini adalah, nah, Bitcoin crash. Ini pikiran gue gitu ya. Ini sesuai dengan guru besar gue yaitu Robert Kiyosaki. Jadi di mana ketika Bitcoin crash, jangan mendasarkan keputusan Anda dari Bitcoin gitu loh. Kamu dengar berita, buat keputusan berdasarkan pendidikan finansial. Jadi kemarin gue udah kasih tahu apa sih pentingnya pendidikan finansial. Jadi teman-teman udah gue jelasin di 1 bulan yang lalu tentang pendidikan finansial. Jadi lu harus nonton video-video gue tuh yang kemarin juga, dan video-video gue yang terbaru saat ini ya. Gue akan membahas tentang banyak tentang Bitcoin untuk mendapatkan informasi eksklusif yang gue bagikan secara uh, teratur ya tentang Bitcoin. Jadi ke depan ini mungkin gue akan membahas tentang Bitcoin. Jadi lu harus update terus di YouTube channelnya gue. Nah, prediksi kripto, sejarah emas. Gue akan membahas tentang prediksi kripto, sejarah emas, dan apa artinya ini bagi lu semua. Dan lu harus mendapatkan, lu harus belajar, dan lu harus mempersiapkan diri gitu guys. Ya, lu harus. Oke, yang perlu lu ingat adalah Bitcoin itu jatuh. Ya, kita tahu sendiri ya. Bitcoin itu jatuh, guys. Kabar baiknya, ya kabar jeleknya ya itu tadi, Bitcoin jatuh. Kabar baiknya, bersiaplah untuk membeli lebih banyak. Ingat, masalahnya bukan di Elon Musk. Nah, banyak orang tuh berpikir ketika Bitcoin jatuh, turun, itu permasalahannya adalah di Elon Musk gitu ya. Atau Bitcoinnya sendiri gitu ya. Banyak orang mengira kalau misalnya permasalahan dalam Bitcoin itu turun itu gara-gara Elon Musk. Sebenarnya itu salah juga. Itu bukan Elon Musk, itu bukan Bitcoin, bukan tentang Bitcoin dan bukan tentang Elon Musk. Masalahnya adalah di Fed, Departemen Keuangan, dan Biden. Emas, perak,
dan Bitcoin adalah solusi. Jadi lebih hati-hati. Jadi sebenarnya kenapa Bitcoin bisa turun itu bukan berdasarkan Elon Musk kemarin, tapi karena banyak ya Departemen Keuangan, terus juga Biden presiden Amerika, terus juga emas, perak, dan Bitcoin adalah solusinya. Jadi teman-teman kalau misalnya daripada investasi emas dan lain-lain, lebih baik investasi ke Bitcoin. Tapi mindsetnya harus benar gitu loh. Tadi udah gue bilang ya, mindsetnya harus benar. Mindsetnya di mana? Mindsetnya teman-teman itu harus menjadi seorang investor, di mana tujuannya teman-teman beli itu bukan untuk trader ya, untuk dijual lagi bukan, tapi untuk mengamankan nilai. Sama seperti gua, karena gua bisnisnya udah tahu di properti, gua bisa beli rumah 50%. Jadi contoh misalnya gua beli rumah harganya 1 M, gua bisa beli rumah harganya cuma 500 juta. Tujuannya gua beli rumah dengan harga murah itu bukan untuk trading, bukan untuk dijual beli jual beli jual beli, bukan. Tujuannya itu untuk mengikat nilai yang gue punya, nilai kekayaan ya. Misalnya contoh gue punya duit 1 M ya, daripada 1 M ini gue taruh di bank dan kalah sama inflasi dan tidak berbentuk apa-apa, lebih baik gue beliin ke rumah gitu loh. Nah, kalau rumah itu kan dia bisa mengikat walaupun keadaan kondisi ekonomi lagi memburuk, apa segala macem, nilainya tetap gitu. Bahkan bisa naik kalau properti. Makanya ketika krisis seperti ini, ketika crash seperti ini, justru gua membeli properti lebih banyak. Tapi kan kalau banyak teman-teman kan nggak ngerti bisnis gua, makanya kalau misalnya teman-teman hanya bisa mengerti bisnis Bitcoin, ya udah Bitcoin kayak gitu ya. Tapi kalau gua bisnisnya properti, jadi gua ngerti uh, caranya mengikat nilai. Jadi mindsetnya kurang lebih hampir sama. Kalau teman-teman beli ya, sekali lagi gue ulangin, kalau teman-teman beli Bitcoin sekarang ya, kalau teman-teman beli Bitcoin sekarang, itu mindsetnya harus sebagai investor ya, dimana tujuannya bukan sebagai trader tapi sebagai mengamankan uang lu gitu ya. Kalau misalnya kita masukin ke pasar uang, pasar modal, terus juga masukin ke saham, itu terlalu beresiko menurut gue gitu, terlalu beresiko apalagi kondisi kayak gini gitu ya. Jadi sebenarnya Bitcoin ini adalah solusinya. Jadi Bitcoin itu, gue ulangin lagi, Bitcoin itu jatuh bukan karena Elon Musk atau Bitcoin. Masalahnya adalah di feednya Departemen Keuangan dan Biden. Emas, perak, dan Bitcoin adalah solusinya. Jadi lo harus berhati-hati. Lalu apa sih yang akan gue jelas ke depannya? Nanti gue akan membuka kelas ini ya, kelas apa namanya, uh, webinar. Kedepannya gue akan membuat kelas webinar di mana teman-teman bisa join secara gratis. Di situ tentang kita akan membahas cara berpikir dan paradigma investasi saat ini, di mana ekonomi itu lagi gak stabil. Terus gimana caranya kita untuk mengamankan kekayaan kita. Oke, ada di mana? Ini linknya di sini ya guys. Ya di Telegram channel teman-teman, silakan selalu update terbarunya tentang investasi, khususnya investasi, properti, perbankan, dan juga manajemen resiko sebuah bisnis. Teman-teman bisa join di sini guys ya. Semoga membantu buat teman-teman semua, dan cukup sekian dan terima kasih hari ini. Semoga teman-teman bisa lebih bijaksana dalam mengamankan harta dan keuangan Anda. Thank you guys.